Sekarang sudah musim apa nih? Musim Banyak penyakit, banyak apa harus jaga kesehatan. Ya. Oh, kemudian siapa yang tidak hadir hari ini? Andika, Daud, Andika, Tasya, Daud, Andika, siapa lagi? Daud. Sakit ya? Iya. Terima kasih informasinya. Andika Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Gabriel. Iya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa? Geografi. Geografi membuat Pembangunan berkelanjutan. grafik ya. Tentang sumber daya kemarin maka bagi-bagi. Dan kalian sudah mengetahui produksinya dan manfaatnya. Untuk sekarang bisa dilihat kita akan belajar tentang apa di sini? Pembangunan berkelanjutan. Baik. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran kali ini adalah kita akan menerapkan project based learning ya. Nanti akan ada project. Nah, dengan project itu kalian diharapkan satu yang pertama bisa merancang pengelolaan sumber daya alam fisik secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan dengan baik. Kemudian yang kedua di sini tekankan nanti kalian akan membuat poster mengenai pengelolaan sumber daya alam dengan baik. Posternya kalau kemarin manual, sekarang digital dengan aplikasi Canva. Ya itu tujuan pembelajarannya ya. Nah, kita ke pertanyaan dulu. Apakah dampak negatif jika pengelolaan SDA tidak menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan? Apa tadi dampak negatif? Apakah dampak negatifnya akan menimbulkan apa? Silakan juga dijelaskannya ya. Arsi silakan. Kerusakan lingkungan Ya. dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, Ya, terus apa lagi? Bencana alam, punahnya flora dan fauna. punahnya flora dan fauna. Ya betul, ini hadiah untuk Arsi. Sabtunya kakak, kira sekotak. Rajin. Motor. Mungkin tadi kita dijawab, mungkin tadi dijawab. Nah itu tadi akan menimbulkan kerusakan lingkungan, kemudian akan menimbulkan bencana alam. Itu kalau kita memperoleh sumber daya alam dengan pembangunan berkelanjutan. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengulas sedikit. Sekarang kita akan melihat video memahami konsep pembangunan berkelanjutan. Apa sih itu pembangunan berkelanjutan dan kenapa kita harus melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan? Dan silakan lihat dulu di tayangan video berikut ini. Silakan. Nah demikian paparan video tentang pembangunan berkelanjutan. Nah di sini ada pertanyaan untuk kalian dan yang bisa seperti biasa akan mendapatkan hadiah. Silakan acungkan tangannya ya. Tadi apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Katakan yang tinggi. Ya, Alana silakan. Berdiri. Aduh, Pak, jaringan Pak. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan atau perkembangan yang dimaksudkan untuk membangun kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan generasi mendatang untuk memperbaiki lingkungan. Ya, terima kasih jawabannya benar.
berkelanjutan. Untuk itu silakan kalian duduknya secara berkelompok. Dipersilakan kelompok seperti biasa. Ya, yuk, yuk. Sudah sampai mana kelompok kalian? Bisa. Siapa yang mau ya sambil bekerja bikin posternya? Ya, silakan keluarnya. Guys, today Sudah sampai mana kelompok ini? ini sudah sampai upaya menerapkannya, Pak. Pengertian sudah dapat? Ya, Terus apalagi upaya? upayanya masih cari. Ya, silakan dicari ya. Ya. Apakah ini industri berkelanjutannya? Apa, Pak? Iya, Pak. Ya, bisa misalkan mengelola limbah, dimasukin, Ya, terus Menggunakan- Pak, yang membuang limbah, ya, supaya tidak mencemari mencemari lingkungan. Pengertian itu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana pekerjaannya? Membuat posternya sudah selesai? Sudah ya. Terima kasih. Kalian sudah mengerjakan posternya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan presentasi. Dan untuk kelompok yang pertama melakukan presentasi yang maju yaitu kelompok 6. Silakan kelompok 6 untuk melakukan presentasi ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Industri berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang dan mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Di sini ada dampak positif. Yang pertama, satu, dapat meningkatkan pendapatan nasional. Kedua, standar hidup yang lebih tinggi. Ketiga, stabilitas ekonomi. Keempat adalah peningkatan neraca pembayaran. Kelima adalah menstimulasi kemajuan sektor lain. Keenam adalah peningkatan peluang kerja. Ketujuh, spesialisasi pekerja lebih besar. Dan terakhir itu adalah dampak negatif. Dampak negatifnya adalah yang pertama adalah urbanisasi. Yang kedua dapat pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu kesenjangan pendapatan. Baiklah, dari poster kami atau presentasi kami tentang industri berkelanjutan, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, atau apa yang disampaikan? Silakan, Atau ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan ada yang mau ditanyakan tentang industri berkelanjutan. Silakan bagi Anda yang mau bertanya. Oke, Alicia, apa pertanyaannya? Boleh berdiri. Perkenalkan, saya Alicia dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, di situ kan dampak negatifnya yang nomor 1 urbanisasi. Apa yang dimaksud dengan urbanisasi? Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Alicia Jara Dewantoro tentang urbanisasi. Urbanisasi adalah proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di kota. Jika mengambil dari kedua pengertian tersebut, urbanisasi merupakan proses pengkotaan yang ditandai dengan bertambahnya proporsi jumlah penduduk kota. Apa bisa dipahami? Oke, jika ada yang mau bertanya lagi, boleh mengacungkan tangannya dan perkenalkan diri serta dan kelompoknya. Silakan ada yang mau bertanya lagi tentang industri berkelanjutan. Demikian presentasi kami dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Mengetahui tentang industri dan pertanian berkelanjutan. Pada intinya berkelanjutan itu adalah sesuatu yang memperhatikan lingkungan, seperti tidak boleh membuang sampah, tidak boleh melakukan pencemaran. Pencemaran ada apa saja? Udara, air, tanah, suara ada nggak? Ada, itu ada sebagainya. Nah, setelah ini
kembali lagi ke tempat masing-masing. Kita akan melakukan evaluasi melalui kuisis ya. Silakan kembali lagi ke tempat masing-masing. Tidak perlu mata. Waduh, langsung ya. Ada 1 menit. Oh, ganti main karak om. Dari sini main karak. Pak Ero. Mulai. Aku ada 5. Aku berasal dari pertama 5. Kemarin sudah belajar apa kita? Pembangunan berkelai. Dan kemarin sudah membuat poster ya. Cukup Bapak lihat, cukup bagus-bagus posternya ya. Nanti itu bermanfaat untuk kalian membuat publikasi ya. Nanti di dunia kuliah juga itu sangat bermanfaat kemampuan dalam membuat poster. Sebelum mengakhiri, ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya silakan Indra, kesimpulan hari ini. Oke, pada hari ini kita telah memahami bahwa pembangunan keberlanjutan kita itu sudah bisa ya tentang mengelola SDM ini untuk generasi yang akan datang. Lalu tujuan dari pembelajaran ini kita disuruhkan untuk melestarikan lingkungan untuk masa depan yang akan datang dari generasi kita yang akan datang nanti. Ya, terima kasih ya, tepuk tangan untuk Indra Permana sudah menyimpulkan pembelajaran kali ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang masih sumber daya alam, yaitu tentang pengelolaannya ya. Kemudian silakan dibaca materi tentang pengelolaan sumber daya alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan untuk kita semua.